kita juga ada program kredit bebas angsuran, yang dimana Bapak Ibu cukup membayarkan DP 50% saja di awal, sisanya bisa dibayarkan setelah pemakaian mobil selama 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang masih info seputar otomotif. Nah, kali ini kita main ke Mitsubishi Duindo Cakung ya, dan kali ini kita juga masih mendapati stok NIK 2024 untuk New Pajero Sport, dan yang ini adalah yang tipe terlengkapnya, yaitu Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 ya. Ini adalah real SUV karena berpenggerak roda 4x4, dan tentunya ngomongin Pajero sendiri, ini adalah mobil impian sejuta umat. Nah, buat teman-teman nih yang penasaran kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkap dari New Pajero Sport tipe terlengkapnya, nanti kita akan bongkar semua spek dan fitur-fitur lengkapnya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman juga yang barangkali lagi cari-cari info promo tentang Mitsubishi, gak ada salahnya kita simak video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan Hana, sales Mitsubishi Duindo Cakung. Bagi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Mitsubishi, bisa hubungi Hana di 0857 1702 5985. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa datang ke Mitsubishi Duindo Cakung yang beralamat di Jalan Raya Bekasi nomor kilometer 26, Ujung Menteng, Jakarta Timur. Nah, selain penjualan mobil Mitsubishi baru, kami juga bisa melayani servis dan penjualan spare part. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin servis mobil Mitsubishi kesayangannya, Bapak Ibu bisa datang ke showroom kami, atau Bapak Ibu bisa hubungi Hana terlebih dahulu agar Hana bookingkan jadwal servisnya, sehingga Bapak Ibu tidak perlu antri lagi saat datang ke bengkel kami. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Mitsubishi baru, Hana sudah siapkan promo-promo menarik untuk Bapak Ibu. Contohnya yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Mitsubishi terbaru, baik cash maupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia, dan Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan, DP mulai dari 10% saja. Contohnya, Mitsubishi Pajero Sport, DP mulai 70 jutaan saja, Mitsubishi Expander Cross, DP mulai 30 jutaan saja, dan Mitsubishi Expander, DP mulai 20 jutaan saja, serta Mitsubishi X-Force bisa bawa pulang tanpa DP. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Angsuran mulai dari 4 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Mitsubishi dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada program kredit bebas angsuran, yang dimana Bapak Ibu cukup membayarkan DP 50% saja di awal, sisanya bisa dibayarkan setelah pemakaian mobil selama 1 tahun. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menikmati mobil Mitsubishi barunya tanpa harus memikirkan angsuran. Lalu yang kelima, kita juga ada program bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 dan 2 tahun, dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 3 sampai 8 tahun. Jadi Bapak Ibu yang mau beli cash ataupun kredit kurang lebih sama saja, karena kita ada program bunga 0% sampai 2 tahun. Lalu yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Jadi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya ke Mitsubishi terbaru, Bapak Ibu bisa hubungi Hana saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Dan untuk pembelian mobil Mitsubishi terbarunya, Bapak Ibu bisa mendapatkan diskon tambahan lagi jika tukar tambah dengan kami. Lalu yang ketujuh, kita juga ada paket servis gratis, meliputi jasa, oli, spare part selama 4 tahun atau 50.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servis mobil Mitsubishi barunya, karena biaya servis sudah kita gratiskan. Dan yang terakhir, ini yang paling menarik, setiap pembelian mobil Mitsubishi khusus dengan Hana, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah berupa voucher belanja atau e-money tanpa diundi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive,
Bapak Ibu bisa hubungi Hana, nanti akan Hana siapkan unit test drive-nya. Dan seandainya Bapak Ibu tidak sempat datang ke showroom kami, Bapak Ibu cukup kirimkan alamat saja, nanti Hana bawakan unit test drive-nya ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang cari mobil Mitsubishi, jangan lupa hubungi Hana ya. Ingat Mitsubishi, ingat Hana. Nah, itu tadi kita sudah simak info promo-promo dari Kak Hana dari Mitsubishi Cakung. Jadi teman-teman nanti yang butuh informasi seputar pembelian Mitsubishi ataupun pengen tahu promo-promo detailnya seperti apa, teman-teman japri langsung aja ke Kak Hana. Nomornya sudah kita lampirkan di deskripsi, berikut dengan info harga lengkap. Oke, kita langsung bongkar ya. Kita refresh lagi untuk Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 yang merupakan tipe terlengkap atau tertingginya. Kita lihat di sini dari penampilan yang terbarunya yang di tahun 2024 facelift kemarin, dia sudah dilengkapi dengan ADAS ya. Jadi dia bisa melakukan pengereman otomatis ketika misalkan mobilnya mendekati kendaraan sedangkan driver belum menginjak rem, maka dia akan melakukan pengereman otomatis. Selain itu juga sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control, di mana saat cruise controlnya diaktifkan, dia akan menyesuaikan kecepatan kendaraan di depannya. Jadi seandainya kendaraan di depannya lebih lambat, dia bisa melambatkan kecepatannya secara otomatis. Selain itu juga dilengkapi dengan blind spot monitoring yang akan memberikan sinyal-sinyal atau notifikasi di spionnya ketika ada kendaraan yang ingin melintas dari belakang di arah kanan atau kirinya. Yang di area blind spot dia akan memberikan peringatan supaya kita nggak langsung cross. Kemudian juga dilengkapi dengan rear cross traffic alert yang akan memberikan notifikasi juga saat kita mau mundur ternyata ada kendaraan atau objek yang ada di belakang kendaraan yang ingin melintas gitu ya. Kemudian dilengkapi juga dengan auto high beam yang akan meredupkan lampu utamanya ketika berkendara di malam hari ketika berpapasan dengan kendaraan lain. Jadi dengan fitur ADAS ini tentunya berkendara dengan New Pajero Sport Dakar Ultimate, apalagi yang 4x4 ini tentunya akan lebih aman daripada tipe-tipe yang belum dilengkapi dengan ADAS. Dan kita lihat di sini di atas kaca selain ada sensor ADAS juga dia ada rain sensor juga. Jadi untuk mengaktifkan sistem wipernya supaya ketika ada hujan dia akan menyala secara otomatis. Dan kita lihat desain terakhir ya dari Pajero Sport itu ada facelift di tahun 2024 di mana yang sebelumnya itu flat atau rata. Sekarang kelihatan lebih ada corak-coraknya ya, kayak motif bergelombang gitu dengan finishing warna black glossy, kemudian ada warna silver ya, kemudian ada warna black glossy juga di bagian tengahnya dengan motif-motif honeycomb yang lebih berkarakter juga. Serta di kanan kirinya dia ada ornamen warna chrome yang membentuk kayak bumerang gitu ya. Jadi modelnya masih dynamic seal, hanya aja motif dari grillnya sekarang lebih bergelombang. Lalu di sini juga dilengkapi dengan dua sensor ya di bagian tengah, lalu di kanan kirinya juga ada sensor lagi. Jadi ada 4 sensor depan juga untuk keamanannya, dan juga di bumper bawahnya ada kamera depan juga nih karena sudah dilengkapi dengan kamera 360. Dan untuk detail lampunya ini dia sudah ada lampu DRL LED ya, kemudian untuk lampu senjanya juga LED, kemudian untuk lampu utamanya ini menariknya sudah by beam LED proyektor, jadi lampu dekat dan lampu jauhnya itu satu mata lampu ya, tentunya akan memberikan penerangan yang maksimal. Tapi untuk lampu sennya sayangnya dia masih bolap halogen, walaupun lampu fog lampnya pun sudah pakai lampu LED. Dan kita lihat untuk underguard atau bumper bawahnya ini di finishing warna body, dan ada underguard tambahan yang cukup sporty ya di bagian tengahnya ini di finishing warna silver glossy. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Mitsubishi New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 yang merupakan Pajero Sport tipe tertinggi atau lengkapnya. Untuk mesinnya ini tidak ada perbedaan dari mesin-mesin yang lainnya juga gitu ya. Jadi sebenarnya untuk mesinnya Pajero Sport dari yang termurah sampai termahal yang di 4x4 ini dengan tipe mesin yang sama, yaitu mesin diesel 2400 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi turbocharger ya.
Di mana dengan mesin ini, Mitsubishi New Pajero Sport Dakar Ultimate termasuk yang 4x4 ini, dia memiliki tenaga di 181 PS pada 3.500 RPM dan torsi maksimal di 430 Nm pada 2.500 RPM. Dan seperti judulnya ya, ini 4x4, jadi berpenggerak roda 4x4 atau bisa disesuaikan misalkan hanya diaktifkan 4x2-nya juga bisa. Jadi tentunya ini akan lebih fleksibel, bisa dikondisikan situasional sesuai dengan medan yang akan kita lalui. Dan ngomongin untuk Pajero Sport 4x4, ini sebenarnya transmisinya matic, tapi dia memiliki 8 percepatan. Jadi ini adalah mobil SUV yang menurut kita ini adalah benar-benar mobil SUV atau real SUV ya, karena benar-benar sudah dilengkapi dengan penggerak 4x4 juga. Dan kita lihat di sini, padakam mesinnya juga sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya dilengkapi dengan velg R18, warnanya two tone polish ya. Silver dan hitam glossy, dengan profil ban di 265/60. Rem depannya ini sudah cakram, sudah dilengkapi juga dengan ABS, EBD, VSC, Hill Start Assist. Ada TPMS-nya juga, ada Hill Down Assist-nya juga. Kemudian kita lihat di samping ini, standar Pajero ya. Ini dia ada footstep, ini cukup lebar untuk dudukan kaki kita ya. Kalau mau naik ke dalam, ini di finishing warna silver dan juga ada warna hitam docknya juga ya. Jadi menimbulkan kesan sporty juga. Kemudian di bagian atas untuk spionnya, ini housing atau covernya di finishing warna chrome ya. Di bagian atas, di bawahnya warna hitam. Ada lampu sen, pengaturan kacanya elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis. Dan tentunya juga sudah connect dengan remote-nya atau sudah auto folding. Selain itu, di bawah spionnya, menariknya juga dilengkapi dengan kamera samping ya. Untuk spion kanan dan kirinya, karena tadi ada kamera 360-nya juga. Lalu di bawah kacanya, di sini juga ada garnish list berwarna chrome yang menyambung dari kaca samping depan sampai belakang, yang menimbulkan kesan elegan tentunya. Di atasnya juga dilengkapi dengan roof rail kanan kiri di finishing warna silver glossy ya. Kemudian untuk handle pintunya di sini menariknya juga model tarik dan di finishing warna chrome. Jadi kelihatan elegan, lengkap dengan tombol smart entry nih karena kuncinya juga tentunya sudah keyless. Handle pintu belakangnya juga model tarik warna chrome juga. Dan kita lihat untuk roda belakangnya ini tentunya sama persis dengan depannya. Bahkan untuk pengereman di roda belakangnya pun dia sudah pakai rem yang sudah cakram juga. Jadi depan belakangnya sudah cakram. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Mitsubishi New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 yang merupakan Pajero Sport tipe tertinggi atau terlengkapnya. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya ya. Dari atas ini nggak kelihatan beda dari tipe-tipe lainnya, yaitu dilengkapi dengan shark fin antena, masih model sirip hiu juga ya, atau shark fin antena warna body. Ada roof spoiler juga di atas ini warna body juga. Lalu ada high mount stop lamp di bagian kaca dalamnya di atas. Dan untuk kaca belakangnya ini juga sudah anti embun ya. Jadi ada garis-garis defoggernya sehingga akan maksimal ya ketika ada hujan. Kemudian juga dilengkapi dengan wiper belakang. Kemudian di tengah dia ada emblem Mitsubishi standar ya, berwarna chrome, lengkap dengan garnish ornamen warna chrome juga di bawahnya yang menimbulkan kesan elegan. Dan di bawahnya lagi dia dilengkapi dengan kamera belakang tentunya ya. Apalagi tadi kita bilang sudah ada kamera 360-nya, di belakang pun juga ada kameranya. Dan kita lihat di bawah lagi pada bumpernya selain ada kamera 360 juga dibantu dengan sensor parking. Di sini ada 4 titik juga ya. Jadi untuk parkir sensornya lengkap ada 4, juga dibantu dengan kamera 360. Lalu di bagian kanannya dia ada emblem 4x4, di bawahnya ada Dakar Ultimate yang menunjukkan tipenya. Di kirinya ada emblem Pajero Sport berwarna chrome. Dan kita lihat di sini untuk detail lampunya ini memang dari awal all new Pajero ini belum ada perubahan ya. Jadi modelnya itu LED bar, dia membentuk kayak huruf mim gitu ya. Ini ke bawah LED, lampu remnya juga LED, lampu mundurnya LED, tapi untuk lampu sennya dia sama kayak depannya masih pakai lampu halogen. Lalu bumper bawahnya ini di finishing warna body ya, di bagian atasnya. Kemudian di bagian tengahnya underguardnya ini di finishing warna silver glossy yang menimbulkan kesan elegan dan sporty ya, lengkap dengan 2 lampu reflektor pada kanan dan kirinya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Mitsubishi New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 yang merupakan New Pajero Sport tipe tertinggi atau terlengkapnya. Untuk kuncinya ini sudah keyless atau smart key, modelnya remote kayak gini, ada tombol lock unlock, kemudian ada
tombol untuk membuka bagasi belakangnya juga sudah elektrik, bisa dari remote juga ya. Dan di belakang dia juga ada logo Mitsubishi berwarna chrome standar kecil begini ya. Jadi saat kita kunci, ini spionnya juga langsung terlipat otomatis nyala lampu sen. Begitu pula saat kita unlock akan membuka otomatis juga dan nyala lampu sennya juga karena sudah auto folding. Jadi ini cukup kecil gitu ya remote-nya, jadi praktis nih kalau misalnya kita kantongin aja nih cukup praktis. Jadi teman-teman kalau keyless ya memang nggak perlu ngeluarin kunci ya, jadi tekan tombol di sini aja kita sudah bisa mengunci, atau kalau mau masuk ke dalam tekan tombol juga nih. Nah ini kita bisa membuka lock dari pintu-pintunya. Oke, kita buka, kita lihat interior dalamnya. Nah untuk door rim depannya ini dia ada perubahan dari facelift ya, yang semulanya dia di finishing warna hitam untuk di bagian armrestnya, sekarang ada warna burgundinya ini ya, jadi agak kemerah-merahan yang sudah dilapis soft touch ya, termasuk armrestnya, pegangan tangannya juga, lalu ada aksen warna dark silver juga di sini yang menimbulkan kesan sporty dan elegan, dan di atas juga ada tweeter atau speaker tambahan ya. Handle pintunya juga menarik karena sudah dilapis chrome juga, jadi tampak elegan. Di bawahnya juga ada finishing warna black glossy lengkap dengan tombol-tombol power window yang sudah all auto sampai baris keduanya juga. Kemudian ada tombol central lock juga di sini. Kemudian di bawah ada speaker, ada satu cup holder dan door pocket panjang ya. Dan di bawahnya lagi ada satu lampu penerangan, ini warna kuning. Kita masuk ke dalam. Nah untuk masuk ini dibantu dengan pegangan tangan juga di sini, jadi tentunya akan praktis juga ya. Oke, kita masuk. Nah untuk di dalam dashboardnya ini nuansanya hampir nggak banyak perubahan ya dari generasi sebelumnya. Jadi di finishing warna hitam dengan aksen-aksen warna silver atau chrome gitu ya, warna black glossy. Seperti di bagian kanan ini ya, di sisi AC-nya juga warna dark silver atau chrome. Kemudian di bawahnya ada tombol untuk menghidupkan mesinnya ya, jadi sudah keyless atau start engine seperti ini. Lalu ada pengaturan spionnya termasuk untuk melipat, dan di bawahnya ada tombol VSC, parkir assist, kemudian ada tombol ADAS-nya juga di sini. Dan di bawahnya dia juga dilengkapi dengan dua pedal ya. Jadi pedal gas dan rem saja, walaupun 4x4, jadi tetap aja ini transmisinya itu matic gitu ya, bukan manual gitu. Kemudian dia menariknya juga ada airbag di bagian lutut di sini. Jadi airbagnya itu totalnya ada 7. Dan kita lihat bahan joknya ini sudah dilapis kulit dan ada perubahan sejak facelift terakhirnya. Itu di finishing warna burgundi, jadi ya agak merah-merah tua gitu. Kemudian di tengahnya di finishing warna hitam dengan motif-motif diamond atau wajik-wajik. Dan menariknya juga dilengkapi dengan airbag samping ya. Jadi airbagnya itu sekali lagi ada 7. Dan pengaturan untuk seat drivernya ini menarik karena sudah elektrik untuk sandarannya. Maju mundurnya juga sudah elektrik. Untuk ketinggian jok ya sudah bisa diatur. Untuk di bagian pahanya juga ini sudah elektrik semuanya. Jadi untuk pengaturan di kursi driver ini sudah elektrik. Untuk setirnya ini modelnya sekarang 3 spoke ya dari facelift terakhirnya. Jadi yang semula 4 spoke berubah jadi 3 spoke. Ini mirip yang ada di Mitsubishi X-Force ya. Sudah dilapis kulit dengan motif bintik-bintik. Di kanan kirinya tombol-tombolnya di finishing warna black glossy. Di bawahnya ada warna dark chrome glossy gitu ya. Kemudian di tengahnya ada logo Mitsubishi berwarna chrome dan tentunya ada airbag untuk di bagian pengemudi. Lalu di bagian kanan ini ada tombol-tombol untuk adaptive cruise controlnya. Kemudian ada tombol kamera 360, voice command, dan juga ada untuk mengangkat telepon. Jadi ini sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control juga. Lalu di kiri dia juga ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit audionya di bawah. Lalu MID-nya yang sudah full animasi digital ya, bisa diatur dari sini juga. Dan untuk setirnya ini juga dia dilengkapi dengan pedal shift di belakangnya. Jadi walaupun mobilnya ini bertransmisi matic, teman-teman jangan khawatir ya, tetap bisa dirubah giginya secara manual juga. Bahkan kalau pakai pedal shift ini memiliki sensasi sport ya, atau kelihatan mobil sport gitu. Jadi kita mau pindah gigi hanya narik-narik di tuas-tuas yang di sini aja. Dan menariknya juga ini bisa diatur naik turun, bisa maju mundur juga ya. Jadi sudah tilt dan teleskopik secara manual. Lalu di belakang setir sebelah kanan ada saklar-saklar untuk lampu-lampunya, ada pilihan autonya juga. Dan di kirinya ada saklar-saklar untuk menggunakan wiper depan dan belakangnya sudah intermittent. Nah untuk hidupkan mesinnya, karena ini sudah keyless atau smart key, jadi teman-teman cukup injak rem, lalu tekan tombol start engine-nya yang di bagian
kanan setir ya. Kita nyalakan. Saat dinyalakan, tampilan speedometernya sudah full layar animasi digital ya. Bahkan openingnya juga cukup atraktif. Ada mobil Pajero yang keluar seperti ini dengan background yang lebih baru ya. Dan ini tentunya kelihatan modern karena sudah digital kayak gini, baik untuk kilometer, RPM, dan keterangan-keterangan di tengahnya ya. Seperti bahan bakar, pintu-pintu terbuka. Bahkan kalau diaktifkan cruise controlnya, dia juga ada indikatornya gitu ya. Kemudian di sini juga untuk ADAS-nya juga ada indikatornya. Lalu keterangan-keterangan seperti odo trip standar ya, kilometer yang ditempuh dan lain-lain tentunya lengkap juga gitu. Jadi ya sudah modern karena sudah layar animasi digital full. Di tengah untuk head unit audionya ini sudah touchscreen ya. Ini sekitar 9 in dan kita lihat sumbernya di sini bisa radio, lalu ada iPod, Bluetooth audio ya, Bluetooth USB, video USB juga, HDMI ada. Kemudian di sini juga kita lihat yang lain ya. Ada koneksi ponsel, pengaturannya di sini, volume, layar, bahasa. Kemudian dia juga ada kamera 360 di sini. Jadi pas dirubah ke R juga dia akan nampilkan seperti ini ya. Jadi bisa dirubah gitu ya tampilannya, pengen yang kayak gimana. Lalu di kanan kirinya dia juga ada kincir AC-nya ya. Ini definisi warna black glossy di tengah ini ya. Jadi menimbulkan kesan elegan. Kemudian di bawahnya ada tombol untuk menyalakan lampu hazard. Lalu untuk membuka bagasi belakangnya yang sudah elektrik ini bisa dari sini juga. Lalu untuk pengaturan AC-nya juga sudah digital semuanya, bahkan sudah dual zone. Jadi antara penumpang depan dan driver bisa diatur beda untuk suhunya. Dan juga ada pilihan auto ya, atau sudah auto climate juga. Lalu ada fitur sinkronis nih, bisa dibuat sama. Kemudian juga ada mode arah semburannya ke badan ke kaki, dan rotasi udaranya bisa rotasi dalam atau dari luar ke dalam juga bisa ya. Dan ada tombol untuk nyalain AC belakangnya juga. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilan dashboardnya ini memang masih belum banyak perubahan dari all new Pajero terakhir gitu ya. Hanya ada perubahan sedikit-sedikit aja. Kemudian di sini juga dia ada power outlet juga ya. Kemudian ada 3 port USB, yang salah satunya ini koneksi ke head unit audionya ya, HDMI-nya. Kemudian di bawahnya juga ada wireless charger juga. Jadi selain banyak colokan, dia tetap ada wireless charger juga nih. Jadi banyak pilihan kalau teman-teman mau ngecas handphonenya di depan ini. Lalu untuk kuas transmisinya ini cukup kelihatan elegan ya. Warna hitam dan aksen-aksen warna silver di atas, di bawahnya dilapis kulit, dan di bawahnya juga ini definisi warna black glossy kaca gitu ya, dengan ornamen warna chrome serta ada diamond warna dark silver. Dan ini seolah-olah dia menyambung sampai ke atas ya untuk ornamen dark silvernya. Bahkan kanan kirinya juga ada lapisan kulit nih. Jadi kalau lututnya nempel, dia nggak terlalu keras gitu ya, sudah soft touch seperti ini. Dan di sini pilihannya ada parkir, mundur, netral, drive ya. Dan drive-nya ini ada plus minusnya ya, karena sudah Triptonic alias terkoneksi dengan pedal shift yang ada di setir juga. Dan di sini dia juga rem tangannya sudah elektrik ya, lengkap dengan auto hold. Kemudian ada untuk hill down assist juga di sini. Kemudian di sini juga untuk saat jalanan bergelombang ya, terlalu ekstrim, ini juga bisa diaktifkan supaya pengeremannya itu lebih menyesuaikan gitu ya. Kemudian ada untuk pengaturan 4x4-nya, 4x2-nya gitu ya. Jadi pilihannya di sini kelihatan 2H, 4H, 4H yang low banget ya. Bahkan yang paling ekstrim sekalipun juga ada. Jadi ada 4 pilihan yang bisa disesuaikan dengan medan yang kita lalui. Kemudian di sini ada 2 cup holder lengkap dengan ornamen warna silver juga. Kemudian ada console box juga, ini sudah dilapis kulit dan cukup tinggi. Bisa jadi armrest, ini cukup lebar juga, bisa berdua. Dan kalau dibuka ini juga ada sekat lagi ya untuk naruh-naruh koin mungkin, atau di bawahnya juga boxnya cukup lumayan besar ya, jadi modelnya kotak dan dalam. Kemudian di kiri bawahnya tentunya ada laci penyimpanan ya, ini tertutup seperti ini dan cukup besar juga, tapi di atasnya nggak ada laci-laci lagi, jadi polos seperti ini dengan ornamen warna dark silver yang seolah-olah menyambung sampai ke door trim kirinya. Lalu ada airbag juga di bagian atas ini untuk penumpang depan. Dan di kiri dia juga ada sisi AC dengan aksen-aksen warna dark silver, dan di pojokan juga ada speaker juga. Di atas Twitter juga ada pegangan tangan ya di kiri, ini untuk membantu kalau kita naik tadi. Lalu ada pegangan tangan lagi di sini. Jadi ada 2 ya, ini sudah retract di atas jok penumpang depannya nih kalau jalan. Jadi kalau pas lagi kencang bisa jadi pegangan tangan.
Dan di sini sun visornya menariknya juga ada lampu dan kaca tambahannya ya. Ini sudah bisa dibuka tutup. Kemudian di tengahnya ada lampu cabin. Ini masih warna kuning sayangnya ya, padahal sudah tipe tertinggi. Kemudian di tengahnya dia ada indikator untuk koneksi ke pintu juga nih. Jadi kalau pintu-pintunya terbuka nanti akan nyala otomatis kalau dirubah kedor ya. Coba kita geser. Nah, ini nyala gitu ya kalau dimatikan seperti ini. Ada speaker juga. Kemudian ada tombol untuk membuka sunroofnya ya, karena yang Ultimate 4x4 beda sama 4x2 ini sudah pakai sunroof tapi nggak ada roof monitor di belakang. Untuk buka sunroofnya pencet ya sekali kayak gini, dia akan langsung membuka secara otomatis walaupun nggak sampai di ujung gitu ya. Kalau mau full terbukanya kita pencet lagi gitu ya, tapi maksimalnya segini ya. Ini masih muat nih badan orang dewasa, jadi memang kalau teman-teman melihat banyak pejabat kok pakai mobil Pajero, mungkin salah satunya ini ya. Jadi biar gampang nih kalau lagi kampanye gitu ya. Jadi dia bisa dari atas gitu, mungkin lempar-lempar kaos atau apa gitu ya kan. Itu biasa dipakai politisi nih, karena memang terbuka kayak gini atapnya. Kemudian untuk tutupnya ini juga elektrik ya. Nah, ini harus nyentak gitu ya kalau mau otomatis, karena nggak dapet jadi saya tekan nama. Dan ini juga bisa dibuka sedikit ya ke atas. Nah seperti ini, jadi kalau mau buka dikit biar udara masuk mungkin bisa seperti ini gitu ya. Tutupnya dia elektrik juga ya. Lalu tutup ininya ya, plafonnya sayangnya ini masih manual gitu, jadi teman-teman tarik manual seperti ini. Lalu di tengah di sini spion dalamnya menariknya sudah auto dimming juga dengan tombol di bagian tengahnya, dan di kanan juga ada sun visor, menariknya dikasih kaca dan lampu tambahan juga ya di bagian driver ini. Lalu di atas driver di sini juga ada pegangan tangan retract ya, kemudian ada airbag juga di pilarnya atas sini. Jadi airbagnya itu sudah ada 7 ya dari Pajero Sport ini. Kemudian untuk seat beltnya 3 titik penguncian di area depan ini ya, kanan kiri sudah pro tensioner dan force limiter. Kemudian ada headrest juga kanan kiri ini sudah adjustable juga. Dan menariknya di jok penumpang depannya selain sudah kulit juga ada airbag samping juga gitu ya, karena ada 7 airbag tadi. Tapi untuk pengaturan jok penumpang depannya masih manual, beda dengan yang drivernya yang sudah elektrik tadi. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya ya. Nah, kita lihat door trim di baris keduanya sama kayak depannya ya. Jadi ada perubahan di bagian armrestnya nih, yang sudah dilapis kulitnya di finishing warna burgundy atau kemerah-merahan seperti ini ya. Di atasnya juga. Lalu ada ornamen warna dark silver juga di sini yang menimbulkan kesan elegan, termasuk kedel pintunya juga warna chrome. Ada lapisan warna black glossy di sini lengkap dengan tempat penyimpanan kecil dan tombol power window yang sudah auto juga. Dan di bawah ada speaker dan ada 2 cup holder kecil gitu ya. Dan di bawahnya ada lampu tambahan juga warna kuning. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, kalau mobil tinggi gini, menariknya selain ada footstep, dia di sini juga dilengkapi dengan pegangan tangan lagi. Jadi kalau mobil tinggi tentunya ini akan memudahkan kita saat mau masuk ke cabin gitu ya. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, di dalam ini kalau jok baris pertamanya ya, drivernya saya mundurin full, itu masih ada jarak segini ya. Jadi masih oke lah ya untuk jaraknya. Di bawahnya kakinya nggak terlalu luas, tapi ya masih oke juga sih ya, masih lumayan tinggi. Kemudian di headroomnya ini juga hampir 10 jari ya, dari tinggi saya 167 dengan jok yang hampir tegak juga gitu. Jadi cukup lumayan tinggi. Dengan pegangan tangan di kanan kirinya ini sudah retract, lengkap dengan gantungan kanan kiri. Ada blower AC baris keduanya juga. Dan di tengah kalau untuk yang 4x4 yang ultimate dia nggak ada roof monitor ya. Kemudian di sini ada lampu penerangan 2 ya, warna kuning kayak depannya. Lalu ada pengaturan AC belakangnya juga nih ya. Kemudian di kanan kirinya ini untuk seat beltnya dia 3 titik penguncian ya untuk kanan kiri. Dan kalau misalkan lagi bertiga juga dia ada seat belt juga dari belakang sini 3 titik juga. Kemudian headrestnya juga 3 sudah adjustable semuanya. Lalu ada armrest juga ya, kalau misalkan lagi berdua atau sendiri ini bisa jadi armrest kayak gini. Dan ada cup holdernya juga nih yang bisa ditarik kayak gini ya. Jadi ini praktis. Ada isofix juga ya
Dan ngomongin jok baris keduanya juga sudah kulit juga kayak depannya, kombinasi warna burgundi ya, agak kemerah-merahan dan hitam di tengahnya. Dan ini dia kalau ngomongin Pajero itu nggak bisa di maju mundurin ya untuk jok tengahnya, jadi fix kayak gini. Jadi nanti kita akan tahu nih kira-kira di belakangnya sudah cukup longgar apa enggak gitu ya. Kemudian di depan ini dia ada kantong-kantong kanan kiri. Lalu di bawah dia juga ada colokan ya. Di sini ada dua model USB standar. Jadi teman-teman tinggal modal kabel. Bahkan ada colokan 150 watt juga nih ya, yang kayak di model rumahan nih. Jadi kalau teman-teman mau pakai vacuum cleaner atau apa gitu, tentunya akan praktis juga. Sekarang kita masuk ke interior baris ketiganya ya. Untuk pelipan jok tengahnya ini simple. Jadi dari atas ini sekali jebretan aja, oke, langsung terlipat full ya. Kalau bisa dilipat full kayak gini tuh jadi aksesnya itu luas gitu ya. Apalagi ini mobil tinggi, ini sangat penting banget gitu ya. Dan tadi ya ada pegangan tangan, ini akan membantu juga. Kita masuk ke dalam. Nah, kita langsung di ujung. Nah, jadi gini ya, bedanya tadi jok baris keduanya itu nggak bisa dimaju mundurin, jadi fix. Nah, kalau fix kayak gini, ini masih lumayan ya. Jadi jaraknya itu hampir 4 jari, jadi masih cukup lega gitu sebenarnya. Cuman ini posisi duduknya ini agak pendek gitu ya, rendah gitu, kurang tinggi sedikit. Jadi agak ngatung naik gitu ya untuk lutut saya gitu ya. Jadi kita coba miringkan dulu untuk sandarannya. Ya ini agak lebih nyaman tapi ya masih kurang tinggi menurut kita ya. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan headrest 2 kanan kiri yang sudah adjustable juga dengan jok yang sudah dilapis kulit. Kemudian ada seat belt juga, ini 3 titik penguncian ya kanan kiri. Kemudian di bagian kanan ini ada 2 cup holder, di kirinya nggak ada apa-apa ya. Kemudian ada 1 power outlet juga di bagian kanan. Dan di atas juga ada pegangan tangan retract kanan kiri, lalu ada blower AC juga. Kemudian ada lampu penerangan juga, ini warna kuning juga tentunya ya. Dan dia juga ada untuk ngikat-ngikat juga nih dari atas ini. Ada 2. Untuk buka bagasinya, ngomongin Pajero Sport Dakar Ultimate, ini memang dari 4x2 sampai ke 4x4-nya ini sama, yaitu sudah elektrik ya. Ada 4 cara, dimana teman-teman kalau misalkan posisi terkunci, lagi bawa barang banyak, nggak bisa buka pintunya ya, karena lagi repot bawa barang, kuncinya cukup di badan gitu ya, kita nggak perlu ngeluarin, cukup ayunkan kaki ya. Nah, ini sudah bisa membuka pintu bagasinya juga nih. Jadi kalau bawa barang tinggal masukin aja, nggak perlu ngeluarin kunci gitu ya. Nah, ini yang disebut kick sensor. Kemudian juga teman-teman bisa buka tutup selain pakai kaki. Ini bisa juga dari remote juga nih. Kalau misalkan teman-teman pegang kunci lagi nyantai di tempat jauh gitu ya, ada yang minta dibukain bagasi, bisa pakai remote-nya. Nah, ini akan tertutup secara otomatis dari remote juga. Atau misalkan ya teman-teman nggak ngapa-ngapain gitu ya, bisa dari belakang langsung kayak gini juga. Sudah elektrik semuanya. Dan terakhir ada tombol juga ya di dalam yang kita tunjukin tadi. Jadi itu bisa untuk membuka bagasi dari dalam juga. Jadi ada 4 cara, semuanya sudah elektrik, jadi nggak ketinggalan juga dari kompetitor-kompetitornya. Dan kita lihat di sini untuk bagasinya memang nggak terlalu luas ya, karena memang mobil 3 baris gitu ya. Dan ini dia juga agak naik tinggi banget untuk lantai bagasinya. Dan seandainya teman-teman pengen melipat jok baris ketiganya, ini juga bisa ya kalau butuh bagasi yang besar. Jadi tinggal tarik aja. Ini agak unik tapi ya, jadi teman-teman tarik yang di bawah dulu, dua-duanya ya. Setelah dia ke depan gitu ya, melipat ke depan, baru sandarannya nih. Jadi memang 2 kali kerja ya. Tapi sebenarnya ini ada fitur yang jadi unggulan di Pajero ya, dengan cara ngelipat seperti ini, dimana kalau misalkan kita lipat juga baris tengahnya, sekarang seperti ini ya. Nah, ini jadi bisa rata dengan lantai dari baris kedua sampai ke bagasinya gitu. Jadi lipatannya itu maksimal. Jadi kalau teman-teman
perlu bagasi yang besar itu bisa di model seperti ini juga. Kemudian kita lihat di sini juga pada karpet bagasinya kalau dibuka juga sedikit ada storage gitu ya untuk naruh-naruh barang-barang toolkit mungkin yang kecil-kecil. Di tengahnya ini untuk buka ban cadangannya juga praktis ya, karena dia muternya dari sini gitu untuk nurin ban cadangannya, jadi nggak perlu nyambung-nyambungin alat gitu ya. Jadi cukup lumayan praktis, simple. Kemudian di kanan kirinya ini juga ada untuk ngikat-ngikat ya, misalkan butuh tali gitu, kemudian ada gantungan juga di kanan. Kemudian di kiri juga ada tempat untuk menyimpan toolkit dan dongkraknya yang standar ya, disimpannya di sini juga, jadi praktis juga gitu. Oke, seperti aja untuk pembahasan bagasi, kita tutup. Nah, itu tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Mitsubishi New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 yang merupakan Pajero Sport tipe tertinggi atau terlengkapnya. Jadi teman-teman tentunya tadi sudah lihat sendiri ya, dan ini masih stok unit NIK 2024, masih ada sisa gitu ya. Tapi memang tadi infonya nggak banyak, cukup terbatas. Jadi teman-teman yang pengen dapatkan promo-promo yang tentunya akan lebih menarik dibandingkan NIK 2025, teman-teman nanti bisa langsung hubungin ke Hana. Nomornya ada di bawah nih, yang mau minta hitungan kredit atau bahkan mau lihat unit, bahkan mau janjian test drive, langsung janjian ke Hana di nomor yang ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kekurangan kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Andi Pras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.